Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 3 subtema 2 muatan matematika tentang penaksiran hasil penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada pecahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita berikan bisa menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Istidadan, tangan diangkat, doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu melakukan penaksiran, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, bilangan pecahan, serta penaksiran bilangan pecahan desimal. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penaksiran, penjumlahan, pengurangan, perkalian pada pecahan. Yang pertama-tama, sebelum Pak Kolis menjelaskan lebih lanjut, mari kita mengenal pecahan lagi. Mungkin ada yang sudah lupa tentang pecahan, maka Pak Kolis ingatkan kembali tentang pecahan. Dalam pecahan, ingat ada pembilang dan penyebut. Dalam pecahan, ingat ada pembilang dan penyebut. Contoh, angka yang Pak Kolis tuliskan pada PowerPoint-nya yang atas, angka yang ada di atas sebagai pembilang, angka yang di atas sebagai pembilang. Sret dibaca per, sedangkan angka yang ada di bawah disebut penyebut. Angka yang ada di bawah disebut penyebut, sehingga dibaca 4/5. Penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bulatkan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Setelah dibulatkan bilangan pecahannya, yang kedua, jumlahkan atau kurangkan hasil pembulatannya, tergantung soal yang ada. Tetapi ingat, ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebut, jika pembilangnya lebih dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Kalau dibulatkan ke atas menjadi 1, ditambahkan 1. Yang kedua, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah.
menjadi 0 atau ditambah 0. Ingat ya, kalau lebih dari, kalau pembilangnya lebih dari setengah penyebut, dibulatkan ke atas ditambah 1. Kalau pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Contoh soal agar lebih mudah dan jelas materi kita hari ini. Soal yang pertama pada penaksiran penjumlahan. Soalnya 1/10 ditambah 5, 8/9. Taksirlah kesatuan terdekat. Cara mengerjakannya, lihat pada gambar Pak Kolis berikan. Kita uraikan satu persatu pecahannya. Yang pertama 1/10. Angka 2 yang besar, yang di depan sendiri, itu sebagai nilai satuannya. Nilai satuannya adalah 2. Sedangkan nilai pecahannya adalah 1/10. Nah, 1/10 ini kita akan taksir, kita bulatkan ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Perhatikan pembilang dan setengah penyebut. Pembilangnya 1, penyebutnya 10. Setengah dari 10 adalah 5. Berarti pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah, merubah menjadi 0. Jadi 2/10 sama dengan 2, nilai satuannya tetap, ditambah 1/10 tadi dibulatkan menjadi 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Uraian yang kedua 5/8/9. Sekali lagi, nilai angka yang besar, yang depan sendiri itu disebut nilai satuan. Nilai satuannya adalah 5. Yang berikutnya perhatikan nilai pecahannya. Nilai pecahannya adalah 8/9. Sekali lagi kita akan membulatkannya ke dalam satuan terdekat, sehingga perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. 8/9, pembilangnya 8. Nah, setengah penyebutnya berarti setengahnya dari 9, 4,5, sehingga pembilang lebih besar dari setengah penyebut. Maka pecahan dibulatkan ke atas. Kalau ke atas berarti tambah 1. Jadi 5/8/9 sama dengan 5. Nilai satuannya tetap ditulis. 8/9 tadi dibulatkan menjadi 1, sehingga 5 tambah 1 sama dengan 6. Terakhir, hasil akhirnya adalah 21/10 ditambah 5, 8/9 ditaksir menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi nilai taksirannya adalah 8. Yang kedua soal pengurangan. 4/5 dikurangi 2/15 ya. Maaf, ada keliru penulisan, itu harusnya dikurangi ya. Pak Falis keliru nulisnya. Cara mengerjakan soal berikut adalah kita uraikan satu persatu. Pecahan yang pertama adalah 4/5. Kembali kita pisahkan. Nilai satuannya adalah 4, nilai yang paling depan sendiri, paling besar sendiri. Nilai pecahannya adalah 4/5. Perhatikan nilai pembilang dan setengah penyebutnya. 4 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Setengah dari penyebut, setengah dari 5 adalah 2,5. Sehingga 4 lebih besar
atau pembilang lebih besar dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke atas. Sama dengan tambah 1 sehingga 4/5 sama dengan 4 satuannya tetap ditambah 1 hasil pembulatannya sama dengan 5. Yang kedua, 2/15 nilai satuannya, angka yang paling depan sendiri, angka yang paling besar adalah 2. Itu adalah nilai satuan namanya. Yang kedua, nilai pecahannya adalah 2/15. Perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Pembilangnya adalah angka 2, penyebutnya adalah angka 15. Setengah dari penyebut, sehingga setengah dari 15 adalah 7,5, sehingga pembilang kurang besar dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah atau sama dengan atau ditambah 0. 2/15 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi hasil dari 4/5 dikurangi 2/15 ditaksir menjadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Setelah penjumlahan dan pengurangan, berikutnya kita akan belajar penaksiran hasil perkalian bilangan pecahan. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah 1. Bulatkan pecahan ke satuan terdekat. Setelah itu langsung dikalikan hasil pembulatannya. Tapi ingat, ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke bawah atau ditambahkan 0. Contoh soal untuk memperjelas materi yang Pak Kolis berikan. Soalnya adalah 4/10/12 dikali 1/7 sama dengan 4/10/12. Ingat, angka yang paling besar sendiri, yang paling depan sendiri adalah nilai satuan. Nilai satuannya adalah 4, sedangkan nilai pecahannya adalah 10/12. Kita perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Pembilangnya adalah 10, penyebutnya adalah 12. Kalau setengah penyebut berarti adalah setengahnya dari 12. 6, 10 lebih besar ya. Pembilang lebih besar dari setengah penyebut, maka pecahan dibulatkan ke atas dengan tambah 1. 4/10/12 sama dengan 4, satuannya tetap ditulis ditambah 1 hasil pembulatannya, total adalah 5. Yang kedua, 2/1/7. Nilai satuannya adalah 2. Angka yang paling besar, angka yang paling ada di depan sendiri, itu namanya nilai satuan. Yang berikutnya nilai pecahan 1/7. Ingat, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Pembilangnya 1, penyebutnya 7. Maka setengah dari penyebut, setengah dari 7 adalah 3,5. Maka pembilang kurang besar, pembilang kurang dari setengah penyebut. Maka apa? Maka pecahan dibulatkan ke bawah, ditambahkan 0. 2/1/7 sama dengan 2. Satuannya tetap ditulis lagi ditambah 0 hasil dari pembulatan, sehingga total adalah 2. Jadi 4/10/12 dikali 2/1/7 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Berikut tugas dari Pak Kolis untuk hari ini Rabu 21 Oktober 2020 agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Tugasnya ada 3 hal: penaksiran pada penjumlahan, penaksiran pada pengurangan, dan penaksiran pada perkalian pecahan. Percayalah anak-anak, di setiap kesulitan pasti ada